Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Yai Haji Hafid Aminuddin. Yang terhormat Ketua Yayasan Haji Ahmad Abdul Qadir. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Solihuddin SPDI. Dan yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan di pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah hidayah serta sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat pertolongan beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah, saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Samsul Hairi SPD, dan acara yang terakhir yaitu penutup plus doa. Baiklah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Solihuddin SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami taklimi, pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Barakah, Yai Haji Abdul Hafid Aminuddin beserta Yai Haji Abdul Salihah Hafid, Ketua Yayasan Haji Ahmad Abdul Qadir beserta Nek Hajah Siti Raihanah, dan keluarga-keluarga besar yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami dan takzim kami kepada beliau semuanya. Jajaran Dewan Guru yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan tak lupa pula di sini ada adik-adik mahasiswi dan mahasiswa yang sudah mulai aktif untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang mereka lakukan, di mana mereka sudah menginjak semester akhir pada umumnya, semester akhir, sehingga mereka harus melakukan praktek pengenalan lingkungan sekolah.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmiah. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan adik-adikku mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, di kesempatan hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 25 hari Selasa tanggal 25 Juli 2023. Ini bertepatan dengan momen, ada dua agenda sebenarnya nih. Yang pertama itu kehadiran Bapak Pengawas dari Dikmen yang insya Allah mungkin nanti agak siang, yang tentunya mereka datang ke sini nanti insya Allah tujuannya itu tidak lain adalah belajar bareng artinya berarti kita sharing terkait dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana IKM ini memang sudah kita jalankan setahun kalau tidak keliru, sudah berjalan dengan kita mengambil berubah apa itu kemarin itu Bu Siti, judul kita itu berubah ya, mandiri berubah seperti itu dan sesuai sudah dengan keinginan atau masukan dari pengawas kita, dari Bapak Haji Joko Sugiarto. Insya Allah nanti mungkin jam 10 sekarang masih ada di SMA Zainal Hasan 1 Minggu. Setelah itu langsung menuju ke sini. Maka dari itu saya harap semua dewan guru nanti hadir semuanya dan termasuk adik-adik itu tetap stand di sini sampai selesai seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini kita kemas dengan kegiatan di mana rencana kegiatan ini yang seharusnya dilaksanakan hari Rabu yang dikemas dengan rapat bulanan, rencananya seperti itu. Ternyata alhamdulillah juga mungkin ya ada perubahan jadwal di mana kita maju ke hari Selasa terkait dengan tugas yang dijalankan oleh guru kita Pak Samsul Hairi, di mana beliaunya ini sedang ada kegiatan yaitu CGP, calon guru penggerak angkatan 8 wilayah Kabupaten Probolinggo. Harapannya nanti akan dapat diikuti oleh guru-guru yang lainnya, masih ada angkatan-angkatan berikutnya. Mudah-mudahan seperti itu. Di mana Pak Samsul ini nanti akan memaparkan apa yang diperoleh oleh guru kita selama mengikuti kegiatan CGP. Bukan untuk mengajari kita, tetapi kita sharing, berbagi pengalaman. Jadi Pak Samsul ini berbagi pengalaman apa yang mereka peroleh selama mengikuti Zoom, kemudian pertemuan dan lain sebagainya, itu nanti dipaparkan, disampaikan kepada Bapak Ibu guru supaya ilmu yang diperoleh itu dapat juga dirasakan oleh semua dewan guru. Artinya berbagi pengalaman, sharing sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Joko. Pak Joko datang sini itu tujuannya itu juga sharing, belajar bareng, katanya seperti itu. Maka dari itu apa yang nanti disampaikan oleh guru kita yang di tayangan slide nanti itu diterangkan oleh Pak Samsul, itu semata-mata untuk kita dikonsumsi oleh kita supaya kita juga tahu bagaimana cara-cara ngajar yang baik, menjadi guru yang baik. Kemudian anak-anak juga senang ketika menerima pelajaran, anak-anak pun juga tidak bosan ketika mapelnya Bapak Ibu. Nah itu mungkin nanti diterapkan oleh Bapak Samsul. Kemudian juga memberikan sanksi-sanksi kepada anak-anak kita, pada umumnya anak yang mungkin agak butuh perhatian khusus. Itu biasanya ada trik tersendiri lah untuk memberikan sanksi kepada anak yang sekiranya anak itu ada sebuah perubahan, mengalami sebuah perubahan. Jadi tidak mengalami kekerasan, sanksi yang tidak memberatkan kepada anak-anak, yang pada akhirnya anak-anak itu tambah malas untuk belajar, malah juga tambah malas untuk sekolah. Jadi di sini Pak Samsul ini akan menyampaikan trik-triknya, cara-cara belajar anak itu supaya anak-anak itu memiliki minat yang tinggi, ada keinginan untuk juga sekolah, ada keinginan untuk juga belajar, minat belajarnya pun juga meningkat. Nah, itu
cara kita bagaimana memberikan materi kepada anak-anak. Mungkin itu yang nanti disampaikan mungkin ya garis bawahnya. Harapan kami ke depan kita ikuti secara bersama-sama, kemudian apa yang diperoleh nanti harapan kami dapat diteruskan kepada anak-anak kita nanti ke depannya. Mungkin itu saja dulu yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah dengan judul menumbuhkan karakter di sekolah melalui penerapan budaya positif, yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Samsul Hairi SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillah. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya pagi ini kita bisa ikut belajar bareng di sini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih sudah sempat untuk saya undang di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak ya. Sebetulnya apa yang disampaikan kepala sekolah tadi saya ingin menularkannya. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak ikut program ini, setidaknya ada sedikit yang Bapak Ibu pahami. Ini sebetulnya sedikit ya yang saya sampaikan di sini sedikit ya. Tidak begitu banyak. Tapi kalau ingin lebih lengkapnya lagi ya Bapak Ibu bisa ikut program ini. Baik, tidak lama-lama saya akan membuka slide di sini. Ya, tujuan dari saya diseminasi di sini adalah dari pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, di mana istilah ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila di situ? Ini. Profil pelajar Pancasila di situ ada 6 poin ya di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sebetulnya tujuan dari kurikulum Merdeka, ingin mencetak siswa yang memiliki 6 karakter di sini. Ini isi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau kita berbicara mengenai anak didik, pasti tidak lepas dari istilah yang namanya disiplin ya. Untuk membentuk siswa itu seperti apa, pasti kita tidak lepas dari istilah ini, disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin ini, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib ya. Teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika anak tidak disiplin, pasti kita Bapak Ibu sering memberikan hukuman di sini ya, agar anak di situ disiplin. Nah, kemudian ada padahal
itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Ini alternatif yang lain. Kok bisa sih Pak ini tidak perlu digunakan sama sekali? Nah, di materi berikutnya akan saya tampilkan lebih jelas lagi. Ki Hajar Dewantara menyatakan ini ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Jadi modal utama untuk membentuk anak memiliki budaya positif itu kuncinya ya ini, disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri ya, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau istilah lainnya adalah motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Kemudian, nah istilah-istilah untuk disiplin tadi mungkin muncul lagi ketiga istilah ini ya. Kalau hukuman tadi ya, kita melihat anak ketika melanggar aturan-aturan yang kita buat, kita memberi hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi ya. Ketika anak melakukan pelanggaran, ada konsekuensi yang harus mereka lakukan karena melakukan kesalahan itu tadi. Kemudian yang ketiga, istilahnya restitusi. Apa sih hukuman di situ? Nah, hukuman ini bersifat terencana ya, atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti atau suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Kalau dengan secara fisik mungkin lebih ke memukul atau bentuk yang lain, disuruh push up, apa itu secara fisik. Tapi kalau secara psikis mungkin kita marahi dengan kata-kata ini. Itu contoh untuk hukuman. Nah, konsekuensi ini apa? Konsekuensi di sini adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah direncanakan. Jadi agak beda lagi dengan hukuman tadi, sudah ada rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, kemudian juga disetujui oleh murid dan anak. Tapi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi di sini dibuat oleh pihak guru ya. Jadi aturan-aturannya sebelumnya guru yang membuat. Di sini konsekuensi. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi di sini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi di sini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sepertinya untuk konsekuensi ini sering kita terapkan, terutamanya di pondok di sini. Kemudian yang restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernyataan dari dosennya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pernyataan dari Jackson Blossom. Kemudian untuk kegiatan di awal semester di sini, karena kita baru, untuk membuat keyakinan bentuk-bentuk disiplin tadi, saya mohon nanti wali kelas ketika masuk di awal bentuklah ini ya, keyakinan kelas.
Apa sih keyakinan kelas ini? Membuat keyakinan kelas untuk menemukan budaya positif di sini. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter yang kuat melalui pembiasaan dan perilaku warga kelas. Mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, keyakinan kelas itu seperti apa ya? Kita slide berikutnya. Kedua saya ini, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kayaknya selama ini kita masih memakai yang pertama itu ya, peraturan. Peraturan kelas itu peraturan yang bersumber dari guru. Jadi yang membuat aturan-aturan itu adalah guru untuk dipatuhi dan ditaati oleh murid. Tapi kalau keyakinan kelas berbeda lagi. Keyakinan kelas dibuat bersama antara murid dan guru. Yang usulannya juga berasal dari murid. Sedikit lagi. Jadi yang membuat aturan-aturan itu murid, guru nanti memperkuat lagi. Contohnya seperti apa Pak? Ini. Oh ini, angkat langkah dulu. Bagaimana membuat keyakinan di kelas? Yang pertama, orientasi pada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas. Yang kedua, menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Mungkin di awal ini, di awal masuk wali kelas bisa membuat keyakinan kelas. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Jadi menampung ide dari murid di sini masuk poin nomor 4. Kemudian umpan balik harus dilaksanakan. Artinya umpan balik itu jika ada aturan-aturan yang memang tidak masuk akal ya bisa direnovasi. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Mungkin nanti akan banyak ya yang muncul dari anak-anak. Aturan-aturan yang akan digunakan nanti akan muncul lagi dari anak-anak. Nah kita ambil poin pentingnya saja, jangan dibuat semua ya. Kalau terlalu banyak malah lupa dengan anak. Jadi diambil poin-poin pentingnya saja. Kemudian hasil diskusi disimpulkan. Kemudian poster dirancang untuk kesepakatan. Nah, nanti hasil dari keyakinan tadi kita pajang. Kita bisa pakai kertas seperti yang di kelas itu, kalau diskusi kan pakai kertas manila gitu ya. Gak apa-apa pakai itu. Tapi kalau ini lebih bagus lagi, kita bisa cetak gitu ya. Kemudian hasil rancangan poster disampaikan, rancangan poster dievaluasi. Artinya sebelum dipajang kita nilai dulu kira-kira apa yang perlu dihilangkan atau perlu kita tambah, itu maksudnya seperti itu. Ini saya buat contoh di sini. Nah ini kemarin yang saya buat keyakinan kelas. Untuk kategorinya yang beriman, di situ berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian untuk poin yang mandiri, hadir tepat waktu. Untuk poin menghargai, kita saling mendengarkan. Nah ini kayaknya penting ya, karena ketika kita di kelas ada anak yang ketika kita menjelaskan, mendengarkan, mereka bicara sendiri gitu ya, atau guyon dengan temannya. Hal ini kita bisa masukkan. Seandainya ketika kita membuat keyakinan keras, hal ini tidak muncul pada anak-anak, kita pancing ya dengan apa? Bagaimana dengan itu? Biar istilah saling mendengarkan ini muncul pada anak-anak. Kemudian berikutnya menghormati guru dan teman. Nah ini juga bisa kita jadikan acuan ketika kita menjelaskan. Kemudian ada anak-anak di situ guyon. Nah ini sudah melanggar poin ini ya. Menghormati guru dan temannya. Kemudian juga kejujuran. Nah, kalau kejujuran ini kita bersikap baik dan jujur ketika kita mengadakan ulangan. Ini bisa kita jadikan acuan gitu kan. Kemudian tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh.
Contohnya misalkan ketika menerapkan atau membuat pekerjaan rumah, kemudian sampai di sekolah kok belum ini diselesaikan. Nah, keyakinan ini bisa kita ajukan. Kemudian yang terakhir itu kebersihan. Ini contoh saja ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau mengembangkan lagi yang seperti apa, monggo. Ini hanya contoh saja. Kemudian berikutnya, nah, ketika kita melihat anak melanggar atau apa ya istilahnya, ya melanggar lah ya, di kelas anak-anak ngantuk, kemudian di kelas mereka bercanda atau tidak menghiraukan gurunya ketika menjelaskan, kita tidak sepenuhnya menyalahkan siswa ya. Kita lihat ini dulu ya. Sebetulnya pada dasarnya manusia ini punya kebutuhan ini ya. Ini kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan. Yang pertama itu apa? Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yang kelima kesenangan. Saya jelaskan satu-satu di sini biar Bapak Ibu paham. Ini kita kaitkan dengan siswa ya. Kita hubungkan dengan siswa ini kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan mereka akan rasa aman, sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar? Nah ini, mungkin dari sini ada faktor ya, dari sini ya, ketika anak itu belajarnya kok malas-malasan, mungkin kebutuhan yang ini mereka tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Jadi siswa juga butuh kasih sayang. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Dengan kesenangan yang tinggi akan menciptakan murid dengan konsentrasi yang tinggi pula saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Artinya apa ini? Ketika anak kok tidak ini ya, saya mengajar kok anak-anak kurang bersemangat ya. Mungkin kebutuhan yang ini mereka tidak dapatkan ya. Kebutuhan kebebasan akan pilihan. Kemudian berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini merasa kompeten, menjadi tampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya. Berikutnya posisi kita. Tadi di awal saya sudah menyampaikan istilah disiplin. Di sini 5 posisi kontrol, di sini posisi kita ya sebagai guru. Yang pertama ada namanya istilah penghukum. Di situ saya tulisin di sini beberapa kata yang biasa diucapkan oleh guru ketika dia posisinya sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas gitu. Nah, istilah awas di sini. Awas ya kalau tidak mengerjakan. Ini posisi penghukum. Ada juga pembuat berasa bersalah. Ada juga yang posisi kita sebagai teman. Nanti saya akan putarkan video. Kalau hanya materi mungkin
kemudian yang keempat ada pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, mari kita saksikan di sini. Di sini akan contohkan seorang guru ketika menghadapi anak yang melanggar peraturan. Selamat pagi, Bu. Terlalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Erwin. Kamu selalu terlambat. Itu buktinya kemarin itu. Iya, buktinya ngambil. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Erwin dikitukan Pak Ijit tak masuk. Dia tak masuk. Biasa jam 8, jam 10 ya. Jam 8. Nah, kalau digitukan nanti jam 10 datang. Bisa-bisa doang nanti. Bisa-bisa lah sekolah aja. Ketika guru mengambil posisi pembuat lapangan, Kita lihat posisi ya. murid akan melihat dirinya lancar dan ia akan mengumpat emosi berbagai tersebut di dalam dirinya. Kita harus
betul. Sudah jam 7.20. Kalian tidak tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan seluruh format. Iya Bu, habis saya lupa bangun saya Bu. Iya Bu. Nih, Bu Vera cocok ini. Iya, Bu Vera cocok kayak gini. Erwin ikut tuh kan Bu. Saya main ke Singapura ke belakang ya. Jam 9.30 saya ke belakang. Guru berbicara dengan nada suara malam. Sebelum berpindah beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa bertindak kembali, namun pada alasan ini saja. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Narken. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang sudah kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Iya Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kamu melakukan di rumah, ada orang yang tidak bisa melakukan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menguatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Tidak bisa disamakan alam kalian. punya Setelah pulang kelebihan sekolah, masing-masing. akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Kalian jangan jemput-jemput Naren agar tidak terlambat bangun lagi.
kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu sudah saya putarkan posisi kita selaku guru ketika melihat anak itu melanggar peraturan. Jadi posisi kontrol ini bisa kita terapkan, tapi lebih awal kita membuat itu dulu ya, keyakinan kelas. Tadi di video yang disarankan itu adalah posisi seorang manajer. Tapi mungkin dari Bapak Ibu yang saat ini masih ada beberapa posisi tadi yang sudah diterapkan, kita coba yang posisi, karena kontrol yang sebagai manajer ini kan belum pernah kita terapkan. Kalau yang sebelumnya untuk penghukum atau pemantau atau bisa juga teman, mungkin sering ya kita laksanakan. Tapi dampaknya apakah itu akan berjangka panjang gitu. Nah itu menjadi renungan ya buat kita. Oke, sebelum saya lanjut ke ini, sebetulnya saya ingin mengajak ibu ya, mengajak bapak ibu sejauh mana pemahamannya tentang posisi kontrol itu tadi. Tapi diabaikan dulu. Mungkin bapak ibu masih ada yang ingin ada unek-unek ya, Pak, kok tidak sama dengan yang ini? Bisa ditanyakan di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tadi memang dari awal pemaparan memang banyak yang ingin saya tanyakan. Karena posisi saya di sini adalah sebagai wakil kesiswaan yang selalu membuat aturan. Dan gini, saya yang mau saya tanyakan tadi peraturan ya. Di situ kan ada hukuman, kemudian ada keyakinan kelas. Untuk peraturan itu kan kadang anak-anak bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Memang benar. Berarti harus ada sanksi di bawah. Dan yang ingin saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kan hanya ini kan kesepakatan bersama yang dibuat, sepertinya tadi itu berisinya hanya peraturan saja. Terus bagaimana jika misalnya anak yang di dalam kelas itu melanggar? Satu, apa tidak dibuatkan sanksi juga? Kemudian yang kedua, untuk peraturan, pembuatan peraturan, apakah nanti aturan yang keyakinan yang di kelas ini kan beda-beda, misalnya ada kelas 1, 2, 3. Di sini pun kelas 1 itu ada berapa kelas, kemudian kelas 2 ada beberapa kelas 3 ada beberapa kelas. Dari keyakinan kelas masing-masing, apakah nanti itu bisa dibuat peraturan untuk sekolah? Karena kan peraturannya di sekolah ini kan kalau mengikuti yang peraturan yang dulu kan aturannya umum ya. Seharusnya kan sekolah itu punya peraturan sendiri yang melihat lingkungannya. Apakah bisa? Itu pertanyaan yang kedua. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini bisa saya jadikan nanti sebagai bahan untuk membuat peraturan, karena saya membuat peraturan dari zaman dulu, peraturan buat sendiri, saya lakukan sendiri per kelas.
karena tidak mengikuti aturan baku yang harus umum, karena saya melihat kondisi lingkungan sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Supriyatin sudah menyampaikan unek-uneknya ya terkait bentuk disiplin di sekolah ini. Tadi ada 2 pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, apakah ada bentuk konsekuensi di kelas ketika anak di situ melanggar keyakinan kelas itu? Baik, begini, keyakinan kelas di sini beda ya Bu dengan peraturan ya. Kalau peraturan memang ada dampak atau bentuk konsekuensi yang harus mereka lakukan ketika melanggar keyakinan tadi. Ya, ke aturan tadi. Di sini yang saya buat bukan peraturan ya Bu istilahnya, tapi keyakinan. Kalau peraturan itu lebih ke ini, yang membuat adalah guru dan anak-anak tidak dilibatkan dengan aturan-aturan di sana. Jadi nanti kita menerapkannya bukan lagi peraturan ya, tapi lebih tepatnya adalah keyakinan. Nanti disampaikan juga ke anak-anak ketika kita membuat keyakinan kelas ini. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Karena kenapa? Keyakinan ini lebih bersifat ke internal ya, lebih mengena ke hati mereka. Jadi kita tidak perlu membuat konsekuensi atau hukuman ya ketika anak itu melanggar keyakinan kelas itu. Kita kembalikan lagi kepada hati mereka. Mereka yang membuat sendiri, mereka yang melanggar sendiri. Nah, kita arahkan ke sana nanti anak. Bagaimana kita membuat aturan sendiri, kemudian kita yang melanggar sendiri. Nanti kita arahkan ke sana anak. Jadi lebih ke membangun segi intrinsiknya ya, lebih ke hati yang kita kena. Itu. Kemudian mungkin seperti itu ya, Ibu Supriyatin. Jadi beda dengan peraturan di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari keyakinan ini mungkin nanti beda ya dari masing-masing kelas. Yang kelas 10A bentuk keyakinan kelasnya ada 4 misalkan. Kemudian yang 10B banyak karena siswanya di sini cukup banyak, ada 10 sampai merah. Nah, bagaimana ini Pak? Kan tidak sama nanti ketika ada pelajaran. Kita ambil poinnya saja nanti di sana. Kita ambil pasti dari aturan bukan keyakinan yang sudah diutarakan oleh siswa, setidaknya 1 atau 2 nanti akan sama dengan kelas yang lain. Kalau dari segi kalimat mungkin beda, tapi intinya atau maknanya mungkin sama itu. Kemudian apakah nanti bisa kita ini Pak, kita bisa jadi terapkan jadi satu sekolah misalkan ya, jadi semua seragam nanti ya, ide yang bagus itu ya. Jadi ya kita tampung dulu ya, dari masing-masing kelas itu kita tampung dulu seperti apa keyakinan kelas yang mereka inginkan atau mereka utarakan, kita tampung semuanya. Nah, dari semua kelas itu kita bisa nanti memilah-milah yang sudah satu nyawa itu kita jadikan satu. Beberapa poin-poinnya kita jadikan satu. Setelah kita berhasil mengumpulkan dari beberapa kelas itu, kita kembalikan lagi ke kelas. Ini loh bentuk keyakinan kelas yang sudah kalian usulkan, sudah kami rangkum, hasilnya seperti ini. Bisa juga itu ide seperti itu bisa kita terapkan, kita jadikan satu ya, bukan lagi keyakinan kelas biar seragam ini. Tapi ya tetap bentuk poin-poinnya itu bukan peraturan lagi ya, tapi keyakinan kelas kalau sekolah mungkin ya, lebih tepatnya keyakinan sekolah sebenarnya ya.
berarti menanyakan ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas ya. Contohnya itu misalkan hadir tepat waktu, kemudian ada anak yang tidak hadir di waktu yang kita sudah tentukan gitu. Bagaimana kita menindaklanjutinya? Istilah itu namanya restitusi. Jadi restitusi itu tadi di awal saya menampilkan adalah proses menjadikan siswa itu kembali kepada kelompoknya atau menyadari tentang hal-hal yang sudah diyakini sebelumnya. Ya, nanti akan kalau prakteknya ya, saya sudah mengupload di YouTube dan saya sudah kirim di grup. Nah itu salah satu praktek saya, itu hanya praktek ya, itu dan skenario juga, karena saya juga baru awal belajar ini. Kemarin di YouTube itu ada 2 anak yang saya skenario, yang saya setting. Yang pertama ada yang terlambat, kemudian yang kedua tertidur di kelas ini. Nah di situ saya sudah mencoba anak-anak merestitusi ya, menanyakan apa penyebabnya gitu. Kemudian juga menanyakan tindakan apa yang nanti harus dilakukan gitu. Jadi itu namanya restitusi ya, mereka yang membuat kesalahan dan mereka juga yang kita arahkan untuk memecahkan masalahnya itu sendiri. Jadi guru di sini hanya ini memantau saja. Kalau nanti toh mereka melakukan lagi, kita kembalikan lagi ke itu. Pasti akan timbul di hati mereka, loh, iya ya, saya sudah ini ke tempo hari saya sudah seperti ini, kok malah saya melakukan hal ini lagi. Itu tujuannya ke sana. Jadi istilahnya restitusi. Mungkin dengan salah pilih aktor kemarin. Seharusnya aktor itu aktor yang beneran ya, yang sudah bagus-bagus memang. Iya, aktornya apakah bisa nanti mungkin masuk itu ya ke hatinya itu aktornya. Karena kan sudah kita datangi ke rumahnya Bu Vera dan sudah Ini saran, Pak. hanya saran saja, Saran, Pak. ya enggak juga kita juga harus kalau misalnya mau melakukan apa ya, walaupun ini sinetron, coba cari aktor yang beneran gitu loh, aktor yang benar-benar ya. Kalau kan milih sinetron kan juga aktor yang kalau dia antagonis kita pilih untuk yang antagonis ya, kita pilih yang itu mungkin ya. Karena kalau cuman apa ya, contohnya Muniro tiap hari sudah enggak pernah ini lah, ini kan enggak mengena di hati Muniro, itu enggak mengena. Kalau misalnya yang kemarin dicontohkan Erwin, mungkin Erwin bisa nantinya gitu. Jadi semuanya nanti yang membuat video, walaupun video abal-abal atau ya, pilihlah aktor yang tepat gitu loh ya. Karena memang berarti ini keyakinan kelas ini berarti perspektif ya anunya, berarti ada ya, 2 pendekatan personil. Erwin sama Fajar berarti nanti. Ya, yang jadi peran utama. Pemeran utama. Personil berarti ya. Kalau mau ditambah berarti. Jadi kalau berulang-ulang yang kita lakukan berarti kembalikan lagi sudah ya. Ya kita kan hanya sharing ya di sini supaya saya juga jadi apa, kesiswaan ini nanti jadi CGP juga pada waktunya. Nunggu kereta besar. Ya, itu siap jadi ikuti Pak Samsul. Ya, itu. Sudah ya Bu ya. 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 Kemarin ketika saya melakukan restitusi, kenapa kok memanggil anak? Ya, alasannya yang pertama begini. Ketika saya membuat atau menyelesaikan tugas di LMS di situ, memang kebetulan pas hari itu libur. Yang pertama hari libur. Di kelas kami juga sempat ini bertanya-tanya teman yang lain. Untuk itu masuk demonstrasi kontekstual namanya ya. Bagaimana ini Pak kami melakukan restitusi sedangkan kondisi sekolah saat itu libur. Kemudian fasilitator waktu itu menjawab, di setting saja Bapak, bisa Bapak Ibu mendatangi rumah ke anak tersebut atau anak tersebut itu kita panggil untuk membuat skenario di sini.
Jadi kemarin saya sempat juga ini, waduh, saya juga kebingungan juga. Akhirnya yang di benak saya hanya muncul Monero dan itu yang saya hubungi dan kebetulan anaknya juga sedang piket di sini. Nah, bagaimana Pak kalau nanti itu anak yang memang betul-betul perannya ya? Saya juga sempat diprotes dulu ya. Saya sempat diprotes sama Monero sama Indah karena posisi mereka sudah tidak sesuai ya dengan apa yang mereka lakukan. Saya sempat protes juga. Tapi saya ngomongnya begini, Dok, ini hanya skenario. Jadi ini yang saya buat. Ini loh contohnya untuk restitusi. Tapi mungkin kalau itu nanti kita ubah ke, ya kita coba nantinya. Kita sudah mendapatkan ilmunya, kita praktekkan kepada anak yang tidak. Kalau misalkan nanti masih berulang-ulang ya. Ulang-ulang itu. Ya, berulang-ulang. Sampai saya dinaikkan pun berulang-ulang Ya. ya. Sudah 1 tahun. Ya, tantangan juga nanti itu ya. Sudah direstitusi sampai beberapa kali ya tetap. Kita kembalikan lagi ke Orang tadi tuanya. yang di awal, bukan? Kanannya lagi. Ya, kebutuhan itu tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu. Mungkin dari salah satu dari sana ada yang mereka tidak dapatkan. Apa buffet yang dari Ada 5 dasar tadi. Ada kasih sayang dan itu dan segala macam. Mungkin ada di sana yang belum mereka dapatkan sehingga mereka berbuat seperti yang kita alami. Ada lagi? Dari ini mungkin ya, dari kalau mahasiswa ada hal yang mau dibicarakan atau bingung dengan surat tadi? Jam 9.30. Pak Saiful ya? Pakai mic. Ya, suara saya keras kok. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya praktekkan Pak Samsul. Anak yang terlambat saya hukum. Nah, cuman kebetulan hukuman itu bukan hukuman yang masuk terlambat. Sebab ini hari apa itu hari Sabtu ya. Ini ada Monero tukang syutingnya ada. Jadi kemarin itu Erwin itu tidak hadir Pak pada saat kegiatan ekstra. Nah, kita pada saat di awal ekstra itu membuat peraturan, bukan membuat peraturan ya. Keyakinan kelas. Keyakinan ekstra. Apa itu salah satunya begini Pak Samsul. Jika tidak hadir di situ apa namanya? Apa yang tadi hukuman ya di situ sama-sama menyetujui. Nah, apa bentuknya? Yaitu mengambil jatah sesuai dengan tanggal pelaksanaan ekstra. Tujuannya apa? Di situ satu untuk membentuk badan sebenarnya. Saya tidak akan mencubit, memukul atau bagaimana, tapi di situ bentuknya adalah fisik secara lari maupun push up. Nah, kan karakter maaf ya, ada salah satu siswa saya tinggi badannya Pak, ketika setelah paskibraka oke, ternyata pas ikut tes gagal, lemes, letoy, maaf ya, saya katakan, nanti kan kurang, di situ bentuk fisiknya kurang, makanya saya adakan push up, sama-sama setuju Bu, oke sudah. Nah, bagaimana Pak Saiful itu? Jadi tadi yang menyinggung kan, oh ini Pak Saiful ini takut saya dikira nanti tidak benar ini sudah hukumannya saya. Oke, monggo. Terima kasih. Ya, mengingat tadi ya, sebetulnya tujuan dari restitusi ini adalah membangun apa? Secara internal ya, kita menyentuh ke hati mereka untuk membuat hal-hal yang sudah dilakukan itu bisa ditinggalkan oleh anak-anak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Saiful, sebetulnya tujuannya sudah ini ya. Ya.
lebih kalau saya menangkapnya ya, kita sharing aja, saya bukan menjustis, saya ini seorang yang sudah hebat ya saya. Kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Pak Saiful itu tujuannya bukan lagi ke restitusi itu tadi ya, memang benar di tapi lebih ke arah pembentukan fisik oleh Pak Saiful. Tujuannya lebih ke sana, membentuk fisik anak-anak, bukan lagi kepada restitusi di sini. Jadi tujuannya sudah ini agak meleset. Sebetulnya untuk restitusi membangun anak, mengubah anak dari dalam diri anak itu sendiri dengan keyakinan yang kita terapkan itu tadi. Kita kita kembalikan lagi kesepakatan yang sudah mereka buat, kita kembalikan lagi kepada mereka. Jadi keyakinan kelas ini tidak ada embel-embel nanti ketika melanggar poin 1 harus konsekuensinya lari, jadi tidak ada di keyakinan kelas itu, tidak ada. Mungkin itu lebih masuk ke konsekuensi ya, bukan di keyakinan kelas, karena ada tujuan lain di sana ya, yaitu membentuk fisik. Bagus juga sih sebetulnya, tapi kalau keyakinan kelas bukan seperti itu, membangun secara intrinsik dari diri mereka. Okay. Maaf langsung ya menanggapi. Berarti dari keyakinan kelas itu tadi kan beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu ada sanksinya. Jadi kalau keyakinan itu kalau siswanya nantinya melanggar itu Nggak melanggar, nggak ada hukuman, nggak melanggar nih berarti tidak apa ini? Iya Pak Saiful. Ya Pak Samsul. Kalau terus berulang-ulang, misalnya apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah kita lakukan secara personel tadi, perspektif itu personil itu kita sudah tidak bisa mentoknya di mana? Tetap ke hati. Kita harus tetap Ya. dari hati ke hati. Pertanyaan dari Bu Suji, untuk keyakinan kelas di sini apakah nanti ada hukuman? Iya, mentoknya itu. Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau misalnya berulang-ulang. Kalau yang ada hukuman itu lebih masuk ke konsekuensi di situ atau peraturan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau sudah berulang-ulang, terus mentoknya itu bagaimana? Seperti yang saya utarakan sebelumnya, untuk merestitusi di sini pandai-pandainya si guru untuk merestitusi, karena ada tadi di awal saya contohkan ada beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan di mana pertanyaan itu menyentuh ke hati mereka. Dan satu lagi ya, ketika kita melakukan restitusi di sini, kita tidak di depan anak-anak ya, bukan di depan kelas. Ya, bisa cari tempat yang artinya tidak ada orang lain misalnya, sehingga mereka nanti terbuka ya, anak ini terbuka. Kemudian kok masih tetap Pak, sudah berulang-ulang kali kok tetap gitu ya, ya tantangan juga gitu. Nah itu, dia berhasil kalau bisa mengubah Erwin. Nah, tambahannya seperti itu Bu ya. Seperti yang itu tadi Bu, mungkin ada apa? Kita kaji ulang ya, karena seperti yang saya upload kemarin itu kan saya baru latihan ya. Kalau saya seandainya saya langsung mempraktekannya, saya juga belum paham juga, makanya di awal saya skenario dulu. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kalau nanti berkurang kita kaji ini, jangan langsung memojokkan anaknya ini yang betul-betul memang kurang ini ya, kurang apalah. Kita jangan berprinsip ke sana ya.
kita mungkin dari kita sendiri yang mungkin ada yang kurang pas ya di sana. Bisa jadi ketika kita yang merestitusi ataupun ketika anak itu di kelas. Ada kebutuhan dari 6 itu yang mereka tidak dapatkan. Makanya restitusi ini berulang-ulang tidak berhasil. Jadi jangan berpatokan kepada siswa. Kita kembalikan kepada diri kita. Karena sejatinya anak itu ya baik sebetulnya. Sejak ya. Kalau bilang sejahat kayaknya ini. Segablek apapun mereka ya, pasti ada sisi baik. Iya jelas itu. Semuanya. Saya juga baik sambil naikkan juga itu kan berarti kita baik. Sampai jam berapa ini, Pak? Kalau Bapak Ibu tadi mengingatkan kita sudah 1 jam. Kalau Bapak Ibu mau lanjut ya jelas ada saya ini. Saya mau izin dulu, Pak. Saya ke belakang. Berarti sudah ini ya Bapak Ibu. Oke, itu saja materi yang bisa sampaikan hari ini. Kurang waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Samsul Hairi. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Samsul? Was. Baik, alhamdulillah. Baiklah, acara yang terakhir yaitu penutup plus doa yang akan dibacakan oleh Bapak Saiful. Ini Bapak monggo. Saiful Alumni pondok mana ini? Teman seangkatannya Gus Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dengan hati yang ikhlas, khusyuk. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini, kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirati ya Allah, Baik, demikianlah acara pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Hairi telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk sekolah SMA Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terutama bagi